Pemirsa, kita lanjutkan Lunch Talk dengan berbincang dengan dua narasumber istimewa dalam rangka Hari Guru Nasional. Ada Pak Hendrikus Galot dan juga Pak Doni Kusuma. Saya kembali ke Pak Hen. Pak Hen, ini walaupun pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak pernah padam dan surut, tetapi khusus Pak Hen, upaya untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi guru bagaimana? Apakah ada kegiatan-kegiatan atau muatan-muatan tambahan yang dilakukan baik oleh sekolah atau dinas atau pemerintah terkait dengan meningkatkan kompetensi guru di sekolah, Pak Hen? Harapan kita soal peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Flores Timur, bahwa kita tetap berkoordinasi dengan pimpinan dinas, sekalipun masa sulit ini kita mengharapkan pemerintah tetap bekerjasama dengan seluruh pihak sekolah, terutama di SMA negeri, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekalipun pada masa sulit ini. Soal yang pertama, bahwa kita di sini sangat kesulitan soal mengakses berita, karena sangat terganggu persoalan jaringan internet. Kalau dalam pembelajaran daring yang kita lakukan, itu sangat mempersulit kondisi siswa, bahwa hampir semua siswa tidak memiliki HP Android. Ini karena soal keterbatasan ekonomi orang tua, dan ini kita lakukan awalnya pertemuan bersama orang tua wali untuk melakukan model pembelajaran dengan tidak sedang memaksakan, tapi mengharapkan kalau memungkinkan bisa diberikan HP Android. Tapi rata-rata dalam proses pembelajaran daring, kendala yang paling besar kita alami adalah jaringan internet. Dan bahkan hampir semua siswa tidak memiliki HP Android. Kalau soal teknik BIMTEK pembelajaran daring, itu kita di tingkat sekolah pernah melakukan, dan ada model pembelajaran melalui WhatsApp, Edmodo, dan Google Classroom, bahkan Zoom Meeting. Tapi itu kita sebatas melakukan BIMTEK. Tapi kendala kita melakukan koneksi dengan anak yang di tempat terpencil, sangat kesulitan soal jaringan. Itu yang kondisi kita di SMA negeri sekarang. Artinya Pak Hen, Bapak Ibu guru sebenarnya di tempatnya Pak Hen itu sudah paham secara teknikal ya, mengoperasikan pembelajaran jarak jauh. Tetapi persoalannya ternyata jaringannya ya, yang tidak memadai. Iya, baik. Pak Don, ini adalah masalah kita bersama nih Pak Don. Saya khawatir ya, pandemi ini malah memperburuk, tidak semua tentu ya. Artinya ada beberapa daerah-daerah tertentu yang sebenarnya masalah klasik di era atau di kondisi normal saja itu sudah menjadi perhatian kita, ditambah lagi dengan pandemi. Menurut Pak Doni, kira-kira prioritas utama sekarang kita untuk daerah-daerah terpencil terhadap upaya menjaga kualitas pendidikan kita seperti apa ini Pak Doni? Ya, pertama-tama memang ketimpangan ini sangat nyata ya, dan memang di masa seperti ini, guru-guru yang di kota-kota besar yang punya jaringan internet dan lain-lain, mereka sudah otomatis Mas, jadi kita bersyukur di satu sisi ya, blessing in disguise gitu ya. Ada pandemi, guru-guru mau nggak mau belajar. Yang dulunya nggak mau belajar, sekarang yang di kota-kota itu sudah canggih Mas. Mereka dipaksa sudah keadaan ya? Iya, terpaksa oleh keadaan. Dan ini seharusnya proses pembelajaran paling cepat itu. Nggak ada tutornya, nggak ada coachingnya, tapi dipaksa keadaan, mereka belajar sendiri gitu kan. Nah, melihat situasi tadi, guru-gurunya buat apa dilatih canggih-canggih bisa, tetapi nggak bisa dilaksanakan gitu. Ini kan persoalannya gitu kan. Seperti yang di atas. Maka sebenarnya kita perlu meminta dari kementerian dan pemerintah terutama untuk memprioritaskan jaringan infrastrukturnya Mas. Jadi dalam arti ini jaringan elektroniknya, jadi listriknya harus ada gitu, karena di Kupang itu beberapa nggak ada listriknya. Kemudian jaringan internetnya, jadi harus dibangun itu jaring itu, baru kemudian di daerah-daerah terpencil itu disediakan katakanlah notebook yang dipakai untuk pembelajaran. Jadi itu bisa diinstal semua Mas, dan tidak perlu online sebenarnya, jadi itu bisa diinstal di dalam netbooknya. Dan saya rasa yang daerah terluar tertinggal itu kan nggak banyak ya, artinya sekitar 10%-an lah ya, 10% sampai 20%, itu dikasih prioritas gitu. Dan itu harusnya digitalisasi sekolah larinya ke sana. Pak Don, kalau upaya digitalisasi yang Anda sampaikan tadi itu mengandalkan APBD, itu bisa nggak atau harus dari pusat?
Ya, tentu saja dari APBD perlu, Mas, karena pemerintah daerah ini kan juga punya amanat 20% dari neraca pendidikan daerah yang kita miliki. Itu kan semua, sekarang ini kan semua dari pusat. Artinya dana yang ditransfer dari 20% anggaran pendidikan kita itu hampir 63% itu ada di daerah, Mas. Ditransfer semua, Mas. Dan itu jumlahnya sekitar 300 triliun. Betul. Ke daerah itu. Makanya sebenarnya pemerintah perlu untuk kemudian juga memberikan kontribusi lewat anggaran pendidikan daerah untuk mengembangkan katakanlah platform-platform atau menyediakan infrastruktur gitu. Jadi itu bisa dianggarkan oleh DPRD bagaimana pembangunan daerah itu dan bisa diintegrasikan juga dengan kementerian lain ya, artinya istilah dengan dana desa dan lain-lain. Jadi mekanismenya sebenarnya banyak. Yang tidak banyak adalah motivasi dan niat untuk memperbaiki di daerahnya itu. Tapi saya hari ini banyak belajar Pak Don dari Pak Hen ya. Ini semangatnya yang mudah-mudahan bisa menular kepada seluruh guru-guru kita dari Sabang sampai Merauke. Nah Pak Hen, ini mumpung Anda sedang merayakan Hari Guru Nasional termasuk kita semua ya. Apa kira-kira pesan Anda yang bisa Anda sampaikan kepada sesama guru dan juga kepada semua pemangku kepentingan? Pesan kita sebagai guru bahwa ketika kita sedang merayakan hari ulang tahun guru, bahwa kita harus tetap eksis sekalipun masa pandemi, lalu kita menjadikan profesi itu sebagai suatu hal yang sangat melekat, kita memiliki, mencintai, dan jadikan sebagai suatu panggilan tugas mulia. Karena mencerdaskan anak bangsa tidak pernah ada kata mundur bagi seorang guru. Dalam kondisi sulit apapun. Baik. Karena guru adalah ujung tombak satu-satunya negara di bidang pendidikan. Demikian, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Hen, terima kasih ya, semangatnya luar biasa. Pak Doni juga terima kasih ya. Kita sudah berdiskusi siang ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional buat seluruh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, dan terima kasih sudah bersama kami Pak Don dan juga Pak Hen. Pemirsa, jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali sesaat lagi.